Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ulama anal kiram wa habaiban al-afadil masyayikhina wa bil khusus Bapak Kapolda Metro Jaya, saudara kita sendiri yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, Bapak Pangdam Jaya dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, ibu nyai, ustadz, tokoh-tokoh agama, wabil khusus untuk dari KWI dan PGI, umumnya adalah umat Kristiani, munasabatan li'idil milad al-majid waroksih sanah al-jadidah. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat, menyikapi sesungguhnya bagaimana sih kita berbangsa di bangsa Indonesia yang telah kita sepakati bersama ini. Ini dari berdirinya republik saja, kiai-kiai zaman dulu, tokoh-tokohnya sudah membahas apakah ini sudah sesuai dengan keagamaan kita masing-masing. Jawabnya adalah sudah. Jadi jangan bertanya-tanya lagi apakah Indonesia sudah sesuai syariah apa belum, karena dari sini mulainya. Kalau masih ada yang kurang-kurang, ya namanya hidup. Kalau yang masih ada yang kurang, tinggal dibenarkan, diluruskan, dibangun, diisi. Sekarang tinggal mengisinya. Nah, ketika kita tinggal mengisinya, maka jihad yang diperlukan setelah jihad kita melawan kolonial itu adalah jihad untuk mengisi kemerdekaan ini. Secara pondasi, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh agama kita dari zaman dulu, pendiri-pendiri republik ini sudah memikirkan yang sangat-sangat dalam. Contoh saja ini, contoh kebinekaan. Kebinekaan ini Rasulullah, kita ini umat Islam tinggal nyontek saja, nggak usah pusing-pusing mencari yang bentuknya kayak apa. Nyontek, Rasulullah mendirikan negara Madinah. Di negara Madinah itu ada umat Islam tentunya, Muhajirin, Ansor. Ada Nasrani, umat Kristen, ada Yahudi, orang Yahudi, ada Majusi, orang yang nyembah Majusi, api. Nah, di Indonesia sudah kelihatan ini. Nah, ketika sudah ada dari dulu, Rasulullah ketika membentuk sebuah negara yang agamanya beda-beda semacam ini, itu dikumpulkan, disatukan, dibuat undang-undangnya. Hadza kitabu min Muhammadin, ini undang-undang dari Muhammad. Bainal mukminin wal muslimin, untuk orang-orang mukmin dan muslim. Nah, Nasrani, Yahudi, ada Majusinya, disebut mukminin, tidak kafirin ini. Ya, nah, Abah Habib Lutfi. Oh, nggih.
Selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan. Maulana Habib Kepada Habib Lutfi kami persilahkan. Oh ya. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah guru kita yang kita nantikan telah hadir bersama kita, Kiai Haji Dr. Honoris Causa Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Sebelumnya mohon maaf Habib, kita lanjutkan kembali apa yang telah disampaikan oleh beliau. Monggo Pak Yai dilanjutkan. Nggih, ngapunten. Mohon maaf-maafan ya Habib. Rasulullah ketika membangun sebuah negara, jelas kebinekaannya di situ jelas. Ada, saya ulangi, Muslimnya, ada Nasroninya, ada Yahudinya, ada Majusinya. Diikat dalam sebuah ikatan undang-undang yang dalam undang-undangnya Nabi Muhammad dikatakan wahada kitabu mi Muhammadin bainal mu'minin wal muslimin. Ini undang-undang untuk mengikat antara orang-orang yang beriman dan orang Islam. Lah, mukminin di sini ya ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi di sini. Terusannya adalah waman lahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidah. Barang siapa yang sudah sepakat, sepaham, ngikuti aturan yang sudah dibikin ini, yang sudah disepakati ini, waman lahiqa bihim wajahada ma'ahum, dan mau berjuang bersama-sama di negara yang sudah disepakati bersama-sama, maka sebutannya orang itu, bangsa itu disebut innahum ummatun wahidah. Bangsa ini adalah bangsa atau umat yang satu. Jadi kita ini hari ini dalam rangka untuk menjaga kesatuan dan persatuan, maka kita harus selalu mengingat-ingatkan ini. Nah, ketika kita menjaga sebuah bangsa yang satu, yang telah diceritakan oleh Gus Dur tadi, yang beda jangan dibeda-bedakan, yang sama, yang beda jangan disama-samakan, yang sudah sama jangan dibeda-bedakan. Itulah intinya. Waman lahiqa bihim wajahada ma'hum innahum ummatun wahidah, umat yang satu. Nah, ketika sudah sepakat semacam ini, lalu kewajiban kita itu ngapain? Wong sudah sepakat, sudah jadi, sudah dari zaman dulu. Dalam sebuah kitab Fiqhud Daulah disampaikan, al-hufadz 'alal watani minal maqasidid daruriyah lit-tasyri'. Menjaga kesepakatan ini, kesepakatan bersama ini, konsensus nasional ini minal maqasidid daruriyah lit-tasyri', adalah termasuk kewajiban daruri, keharusan untuk menjaganya. Jangan kita sampai mau dipecah-pecah karena kita sudah memilih model dan bentuk negara kita yang semacam ini. Betul mungkin ada model negara lain seperti di Malaysia, seperti di Maroko, seperti di Saudi, seperti di Mesir. Ada bentuk yang lain. Mungkin itu sama-sama boleh, sama-sama halal, sama-sama boleh. Seperti kita ngadepin ada nasi, ada singkong, ada
gandum. Tiga-tiganya boleh, tapi kita sudah memilih ini. Pilihan inilah belum tentu yang orang biasa makanya nasi suruh pakai gandum terus itu sesuai. Nah, ini belum tentu, karena bernegara dan berbangsa itu harus atau sesuai dengan karakternya. Karakter Indonesia, ya karakter Indonesia mungkin berbeda dengan karakter di Timur Tengah, atau di Malaysia, atau di Brunei, atau di Maroko, atau di Afrika. Karena sesungguhnya dalam berbangsa yang mempunyai karakter tersendiri disebutkan ad-daulah, yakni fahmu tabiatiha. Kita bernegara ini harus bisa memahami karakternya. Ini fahmu tabiatiha wa masyru'iyati 'alaiha, dan apa-apa yang sudah disyariatkan disepakati menjadi aturan-aturan dan undang-undangnya di dalamnya. Ini harus dijaganya, dan ini adalah sebuah karakternya, karena sesungguhnya karakter undang-undang aturan yang mempunyai karakter tersendiri di negara itu, menjaganya adalah ahadu ahamil maqasidid daruriyah al-amah. Menjaganya ini adalah salah satu keharusan, kewajiban kita sebagai umat Islam yang sudah menyepakati ini. Nah, itulah intinya kita bernegara dan berbangsa. Ketika kita bernegara dan berbangsa, yang bangsa itu atau negara itu adalah sebuah hukum. Tidak ada hukum adalah sebuah kekacauan. Maka berarti ketika kita sudah sepakat kepada sebuah negara yang sudah kita bersama-sama sepakati, maka kita harus juga menjaganya. Karena sesungguhnya ad-daulah ta'ni an-nizam, bahwa negara ini adalah sebuah aturan. Wala ad-daulah ta'ni al-fawdo. Kalau negara tidak ada aturan, maka akan al-fawdo, carut marut. Kita bernegara, kita ngikuti aturan. Maka kalau kita tidak ingin carut marut negara itu, ikuti aturannya. Karena aturannya itu sudah disepakati, tentu proses menyepakatinya pun sudah syariah. Sudah dengan perwakilan jadi dari DPR dibahas, MPR membahas. Itulah prinsip musyawarah. Dari prinsip musyawarah kemudian menjadi aturan-aturan. Dari aturan-aturan, maka disitulah kita harus menjaganya. Kalau kita, tadi sudah saya sampaikan, kalau kita ingin mengisi negara ini dengan kegiatan ekonomi biar bangsanya menjadi pembayar zakat yang besar dan pembayar pajak yang besar, maka kita ikuti aturan bagaimana kita berusaha secara ekonomi dan mengikuti aturan lembaga yang ngurusi ekonomi. Kalau kita ingin pendidikannya maju, anak kita itu baik, maju pendidikannya, ikuti aturannya dalam lembaga yang ngatur pendidikan. Kalau kita ingin nyaman, enak, tertib, ikuti lembaga yang ngurus tentang ketertiban. Selamat datang, marhaban Pak Menteri Agama. Sedikit lagi, semenit lah, semenit.
ingin hidup damai, nyaman, enak, teratur, hormati lembaga yang mengurusi tentang ketertiban, keteraturan, dan keamanan. Di sini ada Pak Pangdam dan di sini ada Pak Kapolda. Hormati hukumnya, hormati lembaganya, karena sesungguhnya ad-daulah ta'ni ihtiramu amalil muassasat al-wataniyah. Kita bernegara adalah bagaimana kita menghormati seluruh lembaga-lembaga yang sudah dipilih oleh presiden atau oleh yang sesuai diatur dalam aturan dan undang-undang kita. Itulah inti bagaimana kita bisa hidup tenang, hidup nyaman, hidup enak, hidup kepenak, kita berbangsa, bernegara, satu sama lain. Betapapun beda keyakinan, beda keimanan, tapi tetap satu, bersatu untuk memajukan negara kesepakatan bersama ini. Dan insya Allah ke depan Indonesia akan makin jaya, karena menteri-menterinya masih muda, seperti Bapak Yakut ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.